Pada tahun 1929, sejumlah pengkaji sejarah berkumpul di sebuah istana Topkapi yang terletak di Konstantinopel, Turki. Di bangunan yang megah ini, mereka semua dengan serius mengamati serta mendiskusikan sebuah gulungan peta berusia ratusan tahun yang dibuat di atas kulit rusa berukuran 90 kali 65 cm. Peta itu bertanggal Muharram 919 atau 9 Maret sampai 7 April tahun 1513 Masehi. Dan dari hasil analisis karbon juga menunjukkan bahwa peta tersebut benar-benar dibuat pada tahun 1513 Masehi. Peta ini memang bukan sembarang peta. Meski termasuk kuno, peta ini membuat para sejarawan yang ada di sana takjub. Peta ini berhasil menggambarkan garis pantai Amerika Utara dan Selatan dengan sangat tepat. Peta ini juga menyajikan informasi terperinci mengenai Amerika, Samudra Atlantik, benua Eropa, dan pantai-pantai Afrika yang belum pernah dijelajahi oleh pengelana Eropa. Namun, yang paling membuat mereka kagum adalah peta tersebut menunjukkan adanya keberadaan benua Antartika, sebuah benua yang baru ditemukan pada tahun 1820. This frame, it's actually depicted on its side, but if you were to turn it vertically, you will see that it's showing a bit of North America and South America, and it goes on down to Antarctica. Mereka kemudian mencoba membandingkan jarak antara pantai timur Amerika dan pantai barat Afrika dari peta kuno ini bukan jarak yang sama dengan peta termodern pada saat itu. Dan ternyata hasilnya sangat akurat, yang membuat mereka tercengang sekali lagi bagaimana bisa ada orang yang membuat peta seakurat ini pada tahun 1500-an dengan teknologi yang tentunya masih sangat sederhana pada saat itu. Setelah diselidiki, ternyata sosok di balik peta hebat tersebut adalah Muhyiddin Fidires. Muhyiddin Fidires adalah seorang laksamana angkatan laut Turki dan juga seorang kartografer muslim terkemuka pada abad ke-16. Jadi Fidires pada nama beliau adalah Kapten. Fidires terinspirasi oleh pamannya Kemal Reis untuk mencintai laut, pelayaran, dan ilmu kartografi, yang akhirnya menjadikannya seorang navigator dan kartografer hebat yang mewariskan peta dunia terlengkap pertama pada dunia, yang juga mengandung banyak misteri. Nah, lalu bagaimana caranya Fidires bisa menggambarkan petanya dengan sangat akurat? Fidires sendiri menulis dalam bukunya yang berjudul Kitab-i Bahriye atau buku bahari bahwa dia tidak pernah berlayar ke Samudra Atlantik. Penyusunan peta yang dibuatnya adalah hasil dari gabungan dari 34 sumber peta yang berbeda-beda, 20 peta dari zaman Alexander Agung, 8 peta hasil karya ahli geografi muslim, 4 peta dari Portugis, dan 1 peta dari Christopher Columbus. And he suggests that those older maps were associated in some way with Alexander the Great. The implication is that they may have come out of the lost library of Alexandria, which was a treasure house of ancient wisdom until it was destroyed. Semua peta-peta itu kemudian disaring dan dikaji ketepatannya dan diubah menurut kepakaran Piri dalam bidang kartografi. Akhirnya jadilah sebuah peta yang sangat menakjubkan. Misteri benua Antartika pada peta Fidires akhirnya memunculkan berbagai teori dari para ahli sejarawan. Ada yang bahkan mengatakan kalau keakuratan peta Fidires itu disebabkan karena digambarkan melalui luar angkasa gitu, dengan kekuatan alien. Tapi ada juga yang melakukan penelitian oleh Charles Hapgood, mana mereka mengamati garis pantai di Antartika yang dipetakan pada peta Fidires ternyata tidak diselubungi oleh es. Akhirnya mereka menyimpulkan kalau kemungkinan peta yang dibuat oleh Fidires ini bersumber dari pelaut-pelaut kuno yang telah memetakan benua Antartika itu jauh sebelum daratan itu membeku pada 6.000 tahun yang lalu. Hapgood kemudian yakin bahwa Fidires kemungkinan mengambil sumber-sumber dari peta kuno itu, tapi tidak menyertakan sumbernya.
Ada beberapa peneliti yang berpendapat bahwa benua Antartika dalam peta Pilides itu adalah bukan benua Antartika, melainkan garis pantai Amerika Selatan yang tak muat digambarkan olehnya. Daratan yang terhubung dengan Amerika Selatan itu justru merupakan gambaran detail dari bagian paling selatan benua. Ada hipotesis lain juga yang berpendapat bahwa peta yang menjorok di selatan itu adalah kawasan terdekat ke Afrika dari Brazil, sedangkan bagian utara dari peta Pilides adalah Kepulauan Amerika Tengah yang masih dianggap sebagai daratan besar. Entah teori mana yang sebenarnya benar, namun para peneliti masih belum menemukan jawaban yang jelas tentang misteri peta ini sampai saat ini. Jadi itulah dia mengenai misteri benua Antartika pada peta Pilides. Lepas dari petanya yang misterius, buku yang ditulis oleh Pilides ternyata memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu geografi dan navigator pada masa-masa selanjutnya. Meskipun begitu, Pilides harus tewas dihukum mati pada tahun 1554 karena menolak mendukung Gubernur Basra dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia pada saat itu. Namanya kini diabadikan dalam beberapa kapal di Turki. Jadi sekian video kali ini. Jika kalian punya pendapat mengenai misteri Antartika pada peta Pilides ini, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.